Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ahibati fillah. Setelah perang Badar, yang Allah menangkan umat Islam. Ingat kalimat ini, yang Allah menangkan umat Islam. Karena sejatinya semua kemenangan adalah dari Allah Jalla Jalaluhu. Tatkala seorang hamba lupa bahwa kemenangan, kesuksesan, keberhasilan, pencapaian, apapun namanya, yang diraih oleh seseorang atau masyarakat atau bangsa dan negara, lupa kalau itu dari Allah, maka Allah akan melupakan mereka. Kajian kita hari ini sebenarnya akan masuk ke perang Uhud. Kita tahu di perang Uhud itu Allah memberikan kekalahan kepada umat Islam. Sebabnya apa? Ya, sebabnya kita sendiri. Tapi sebelumnya kita akan membaca tentang perang Buhran dan Sariyatu Zaid bin Harithah. Nah, tafadhal. Nah, tafadhal. Suara Anda terdengar? Nah, Ustaz, tadi sempat hilang Ustaz. Afwan, Ustaz. Siap. Tafadhal untuk mulai dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Ar-Rahiqul Maktum fi Rahman Al-Mubarak Furi. Perang Bani Qainuqa, Perang Buhran. Ini adalah mobilisasi pasukan yang besar. Jumlahnya mencapai 300 prajurit yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Rabiul Akhir Hijriyah. Mereka berjalan ke suatu daerah yang disebut Buhran di Hijaz. Beliau menetap di sana hingga akhir bulan Rabiul Akhir dan awal Jumadil Ula. Namun, tidak terjadi apa-apa, lalu beliau pun kembali ke Madinah. Barakallahu fikum. Satuan perang Zaid bin Ahibati Harith. fillah. Ada sesuatu yang menarik ya. Ketika ini disebut mobilisasi pasukan yang besar. Jumlahnya berapa? 300. Iya, pada saat itu terhitung besar. Perang Badar 300 belasan. Ini 300 lagi nih. Padahal nanti perang Tabuk 30.000. Ana ingin kita semua yang mengkaji tentang sirah ini memperhatikan perkembangan jumlah umat Islam. 300 disebut banyak. Nah,
Apa yang dituju sama Nabi SAW? Sebenarnya Quraisy. Ini perang Buhran, perang bersama Quraisy. Intinya jamaah, bagaimana umat Islam memotong jalur perdagangan orang-orang Quraisy ke Syam. Yang ini akan berdampak kepada ekonomi Quraisy. Makanya orang-orang Quraisy sejak kekalahan mereka di perang Badar, mereka sudah nggak aman lagi untuk melakukan perjalanan ke Syam. Dan Nabi SAW memang imma beliau berangkat sendiri atau mengirim pasukan untuk membuat orang-orang Quraisy ketakutan. Karena mereka sudah lama membuat takut umat Islam. Mereka merampas, merampok, bahkan membunuh orang-orang hanya karena mengatakan la ilaha illallah. Walaupun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghadapi peperangan, ya, tidak terjadi apa-apa di sana, tapi berangkatnya Nabi ke Buhron, beradanya Nabi di Buhron itu sudah merupakan pesan yang disampaikan kepada orang-orang Quraisy untuk mengatakan kepada mereka, kami ada. Engkau mau kemana? Karena memang nanti orang-orang Quraisy ini ketika mau ke Syam jalurnya itu lebih jauh, muter. Yang akhirnya mereka mengatakan nggak bisa kalau ini, seperti ini terus. Mereka harus datang ke kota Madinah untuk perang. Nah, itu terjadi perang Uhud. Baik, ini perang Buhran di Rabiul Akhir tahun 3 Hijriah. Perang Badar di bulan Ramadan. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jadi kira-kira 8 bulan atau 7 bulan kemudian tetap jalur perdagangan orang-orang Quraisy ini menjadi incaran Nabi alaihi salatu wassalam. Karena di antara perang menghadapi musuh-musuh Allah itu bukan hanya dengan senjata, tapi kadang-kala perang ekonomi juga penting untuk dilakukan. Baik, kita lanjutkan ke Sariyah Zaid bin Harithah. Fadhal. Satuan Perang Zaid bin Harithah. Ini merupakan ekspedisi terakhir sekaligus yang berperan paling sukses dalam peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin sebelum Perang Uhud. Perang ini terjadi pada bulan Jumadil Akhir 3 Hijriyah. Rinciannya bahwa orang-orang Quraisy senantiasa dibayangi keresahan dan kegalauan pasca Perang Badar. Musim panas pun tiba, yang berarti bahwa musim pemberangkatan kafilah dagang ke Syam pun semakin dekat. Hal ini semakin menambah kegelisahan kaum musyrikin Mekah. Sofwan bin Umayyah, yang ditunjuk sebagai pemimpin kafilah dagang Quraisy ke Syam, berkata kepada orang-orang Quraisy, Muhammad dan rekan-rekannya pasti akan menghadang kafilah dagang kita. Kita juga tidak tahu apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi rekan-rekannya yang tidak akan membiarkan jalur pantai. Sementara penduduk pantai secara keseluruhan sudah terikat perjanjian dengan Muhammad. Kita tidak tahu jalur mana lagi yang bisa lewati. Bila kita hanya diam saja di sini, itu berarti modal perniagaan akan kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semua harta kekayaan kita akan ludes dan tamatlah riwayat kita. Kehidupan kita di Mekah ini bergantung kepada perniagaan ke Syam pada musim panas dan ke Habasyah pada musim dingin. Barakallahu Kaum fikum. Quraisy saling tukar pendapat tentang masalah tersebut. Taib. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak menang
Sejak Allah menangkan di Badar itu, akhirnya beliau memang membuat perjanjian dengan kabilah-kabilah yang ada di sekitar pantai. Soalnya kalau kita lihat peta, bisa ditampakkan peta mungkin, peta Mekah, Medina, kemudian Syam ya. Di mana di jalur pantai itu Nabi alaihissalatu wasallam membuat perjanjian dengan kabilah-kabilah yang di sana untuk bersekutu, walaupun mereka nggak masuk Islam, tapi mereka tidak mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak mengganggu mereka. Kita lihat ya, ini jalur pantai. Oke, dibesarin yang Mekah. Kita lihat Mekah itu. Kita lihat Mekah ini. Mekah ini mereka ketika mau ke Syam naik ke atas coba. Naikkan ke atas, mereka akan melewati Medina ya. Kemudian sampailah ke Syam. Ini kita lihat Yordania ya. Mereka harus melewati jalur pantai coba. Itu kondisi orang-orang Quraisy. Makanya mereka bingung. Bagaimana Safwan bin Umayyah? Karena beberapa kali mereka berusaha, ya diganggu. Bukan diganggu, artinya jalur perdagangan mereka udah gak aman lagi. Mau tidak mau mereka harus bermusyawarah. Kalau tidak, istilah orang sekarang ini akan makan dalam. Modal akan mereka makan. Di Mekah gak ada pertanian. Gak ada perkebunan. Selama ini memang kehidupan orang Mekah itu, dan sejak zamannya Hashim ya. Hashim yang pertama membuat jalur dagang ya. Yang pertama ke Syam di musim panas, kemudian ke Yaman sebenarnya di musim dingin. Mereka ke Yaman. Rihlat asyita'i was-saif. Dari Yaman itu mereka tinggal nyebrang ke Habasyah. Mereka juga berdagang dengan orang-orang Habasyah. Di musim panas mereka ke Syam, di musim dingin mereka ke Habasyah. Tapi kondisi nggak memungkinkan. Karena mereka kalau tetap maksa berangkat ke Syam, mereka akan kehilangan perniagaan mereka. Dihadang oleh umat Islam dan boleh jadi mereka nggak akan pernah pulang lagi. Tapi disinilah terjadi musyawarah ya. Antara Safwan bin Umayyah yang menggantikan posisi bapaknya Umayyah bin Khalaf. Ingat Safwan bin Umayyah ini yang hendak membunuh Nabi alaihissalatu wasallam setelah perang Uhud, setelah perang Badar dengan mengirimkan Umair bin Wahab, dan kita tahu bagaimana akhir ceritanya. Baik. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy? Silahkan dibaca. Kaum Quraisy saling tukar pendapat tentang masalah tersebut. Maka Al-Aswad bin Abdul Muthalib berkata kepada Safwan, tinggalkanlah jalur pantai dan ambillah jalur Irak. Jalur Irak merupakan jalur yang sangat panjang dan jarang dilewati untuk menuju ke Syam. Dengan melewati bagian timur Madinah, Al-Aswad menyarankan Safwan mengangkat Furat bin Hayyan dari Bani Bakar bin Wa'il sebagai penunjuk jalan bagi kafilah tersebut. Akhirnya, dengan mengambil jalur inilah kafilah dagang Quraisy berangkat menuju Syam. Ternyata kabar tentang keberangkatan kafilah dagang Quraisy tersebut terdengar sampai ke Madinah. Ceritanya bermula dari Sulaid bin An-Nu'man yang telah masuk Islam dan masih berada di Mekah. Dia ikut-ikutan minum khamar bersama Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i yang belum masuk Islam. Dan saat itu, khamar memang belum diharamkan. Karena pengaruh khamar, Nu'aim menceritakan secara rinci tentang kafilah dagang Quraisy yang mengambil jalur baru. Sulaid yang mendengar segera pergi menemui Nabi SAW dan menceritakannya. Seketika itu juga, beliau mempersiapkan pasukan yang terdiri dari 100 prajurit berkendara yang dipimpin Zaid bin Harithah. Zaid mempercepat perjalanan agar menghadang kafilah secara tiba-tiba. Zaid bersama satuan pasukannya menetap di Qordah
dan dapat menguasai kafilah dagang Quraisy. Safwan sama sekali tidak mampu tahankan kafilah dagangnya. Tidak ada pilihan lain baginya serta rombongannya, kecuali melarikan diri tanpa mampu melakukan perlawanan apapun. Bahkan, pemandunya Furat bin Hayyan tertawan dalam kejadian ini. Ada yang berpendapat bahwa masih ada 2 orang yang tertawan bersamanya. Kaum muslimin berhasil membawa harta rampasan yang jumlahnya sangat banyak, terdiri dari pundi-pundi emas dan perak, yang nilainya mencapai 100.000. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi harta rampasan itu kepada setiap orang dari satuan perang, setelah mengambil seperlimanya. Kemudian Furat bin Hayyan masuk Islam di hadapan beliau. Tentu Barakallahu saja fikum. kejadian ini merupakan bencana besar Iya, yang menimpa Quraisy. jamaah rahimakumullah. Kalau Allah menetapkan sesuatu, maka Allah akan memudahkan sebab-sebabnya. Bagaimana orang-orang Quraisy akhirnya memikirkan mengambil jalur Irak. Kalau kita melihat jalur Irak itu panjang sekali. Tapi itu harus mereka lakukan. Demi untuk bertahan hidup. Dan jalur itu, rencana itu rahasia. Nggak ada yang tahu. Kecuali ya yang ikut bermusyawarah pada waktu itu. Bagaimana Sulaid yang bergabung dengan orang-orang yang minum khamar akhirnya mendengar. Sekali lagi jamaah, serahkan semua kepada Allah Azza wa Jalla. Naam ya Allah. Kita serahkan sama Allah. Biar Allah yang ngurusin. Bagaimana akhirnya Nabi alaihissalam yang awalnya nggak tahu, yang awalnya sudah berusaha beberapa kali dan selalu gagal, dapat informasi. Dan orang Quraisy nggak tahu kalau bocor. Makanya mereka nggak bisa apa-apa. Karena memang yang membawa kafilah itu nggak bawa pasukan. Karena pikirnya aman. Akhirnya ini merupakan kerugian besar yang menimpa Quraisy. La yanfa'u hadarun min qadar. Ketika berhati-hati tidak berguna. Di saat takdir sudah ditentukan. Nah, kita lihat ada di antara mereka yang ditawan dan kebanyakan mereka kabur meninggalkan harta rampasan perang yang Nabi bagikan kepada para pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Baik, silakan dilanjutkan. Tentu saja kejadian ini merupakan bencana besar yang menimpa Quraisy setelah Perang Badar. Mereka semakin resah, galau, dan sedih. Hanya 2 pilihan bagi mereka, membuang jauh-jauh keangkuhan dan kesombongan mereka, lalu berdamai dengan kaum muslimin, atau berperang habis-habisan untuk mengembalikan kejayaan mereka pada masa lalu dan melibas kekuatan kaum muslimin, agar mereka tidak memiliki kekuasaan lagi. Akhirnya, Quraisy mengambil pilihan kedua dan bertekad untuk menuntut balas. Untuk melaksanakan pilihan ini, mereka melakukan persiapan pertempuran menghadapi kaum muslimin. Inilah yang mengawali peperangan Uhud. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Mereka punya 2 pilihan. Pilihan berdamai, gencatan senjata, atau perang. Mereka nggak mau berdamai. Yang nanti perdamaian itu akan terjadi di Hudaybiyah. Setelah perang Khandaq. Tapi di saat selesai perang Badar, mereka masih belum mau mengakui eksistensi umat Islam dan keberadaan mereka. Maka mereka berpikir kita harus fight. Dia perang.
Perang dengan siapa? Dengan umat Islam. Kita datengin umat Islam di kampungnya mereka. Kalau perang Badar kan terjadi di jalan. Kemudian tadi berkaitan dengan syariahnya Zaid bin Harithah itu terjadi di jalan juga. Dan kadang-kala mereka kalau mau perang janjian. Ini tanpa janjian. Mereka mempersiapkan pasukan untuk mendatangi kota Madinah. Itulah Ghazwatul Uhud. Akhir Rabiul Akhir terjadi buhran, kemudian Jumadal Akhir terjadi perang yang dapat menghadang kafilah dagangnya orang-orang Quraisy di bawah pimpin Safwan bin Umayyah. Kemudian di bulan Syawal terjadi perang Uhud. Kita akan baca bagaimana persiapan orang-orang Quraisy. Tafadhal. Perang Uhud. Persiapan Quraisy untuk perang pembalasan. Mekah terbakar oleh api kemarahan terhadap orang-orang Muslim atas kekalahan mereka di perang Badar dan terbunuhnya sekian banyak pemimpin dan bangsawan mereka saat itu. Hati mereka membara dibakar keinginan untuk menuntut balas. Bahkan karenanya Quraisy melarang semua penduduk Mekah meratapi para korban di Badar dan tidak perlu terburu-buru menebus para tawanan. Hal ini bertujuan agar orang-orang Muslim tidak merasa di atas angin karena mengetahui kegundahan dan kesedihan hati mereka. Setelah perang Badar, semua orang Quraisy sepakat untuk melancarkan serangan habis-habisan terhadap kaum muslimin agar kemarahan mereka bisa terobati dan dendam kesumat mereka bisa terbalaskan. Mereka menggelar persiapan untuk terjun ke kancah peperangan serupa. Di antara pemimpin Quraisy yang paling antusias pada Taib, kita lihat kalau bicara sakit hati mereka sejak selesai perang Badar. Tapi dengan berjalannya waktu, mereka semakin kesakitan hati. Udah kalah perang, pamornya turun, ekonomi mereka terancam. Apalagi kejadian Sariyatu Zaid bin Harithah yang dapat mengambil dan menguasai dagangan orang-orang musyrikin yang senilai 100.000 dirham mungkin. Ya 100.000 dirham kira-kira 10.000 dinar, uang yang tidak sedikit jamaah. Maka mereka menyepakati harus perang. Harus mendatangi kota Madinah. Nah, di sini disebutkan bagaimana mereka supaya tidak semakin terhinakan. Ada larangan menangisi yang mati di Badar, ya. Jadi dilarang juga untuk terburu-buru menebus tawanan. Ahibati fillah, di antara doa yang Nabi ajarkan kepada para sahabatnya, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Ini yang keempat nih. Aku berlindung darimu ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari syamatatil a'da. Syamatah itu artinya senangnya musuh dengan musibah yang menimpa kita. Orang kalau benci sama kita, orang kalau memusuhi kita, lalu kita terkena musibah, oh dia akan gembira banget. Dia akan bersorak. Dan sorakan orang ini, kegembiraan dia membuat orang yang kena musibah ini semakin sakit hati. Maka kenapa mereka melakukan itu? Ya agar musuhnya nggak semakin gembira. Mereka semakin buntung orang-orang Quraisy ini. Kalau terlihat menangis dan bersedih. Udahlah pura-pura nggak sedih. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan.
Di antara pemimpin Quraisy yang paling antusias mengadakan persiapan perang adalah Ikrimah bin Abu Jahal, Safwan bin Umayyah, Abu Sufyan bin Harb, dan Abdullah bin Abu Rabi'ah. Tindakan pertama yang mereka lakukan dalam kesempatan ini adalah pengumpulan kembali barang dagangan yang telah diselamatkan oleh Abu Sufyan dan yang menjadi sebab pecahnya perang Badar. Mereka juga menghimbau kepada orang-orang yang banyak hartanya, "Wahai orang-orang Quraisy, Muhammad telah membuat kalian ketakutan dan membunuh orang-orang yang terbaik di antara kalian. Karena itu, tolonglah kami dengan harta kalian untuk memeranginya. Siapa tahu kita bisa menuntut balas." Barakallahu Mereka fikum. Nah, memenuhi himbauan ini. ya, di sini ada yang perlu diperbaiki di terjemahannya. Disebutkan di sini tindakan pertama, coba ditampilkan. Tindakan pertama yang mereka lakukan dalam kesempatan ini ialah mengumpulkan kembali. Nah, mengumpulkan kembali barang dagangan yang telah diselamatkan oleh Abu Sufyan. Bukan mengumpulkan, tapi memang sejak selesai perang Badar itu mereka menahan barang dagangan atau yang telah diselamatkan oleh Abu Sufyan dan yang menjadi sebab pecahnya perang Badar. Mereka juga menghimbau kepada orang-orang yang hartanya banyak. Nah, ini diperbaiki juga. Mereka juga menghimbau, mereka menghimbau kepada orang-orang yang hartanya, bukan yang banyak hartanya, tapi yang hartanya ada dalam dagangan tersebut. Dan kemudian mereka menghimbau atau berkata kepada orang-orang yang dagangannya ada dalam dagangan yang ditahan itu ya. Baik. Ahibati fillah, jadi selesai perang Badar, kan banyak yang mati tuh di Badar. Abu Sufyan berhasil menyelamatkan Quraisy yang membawa 50.000 dinar kira-kira. Selamat tuh. Ini tidak diberikan kepada pemiliknya, tapi ditahan. Kenapa ditahan? Karena ada sesuatu yang harus mereka selesaikan. Dan peperangan ini membutuhkan modal yang besar sekali, yang modalnya lebih besar daripada modal buka usaha, buka pabrik, buka apa yang namanya perang, butuh modal besar. Maka ketika mereka tahan, mereka kemudian berkata kepada pemilik harta yang ditahan, yang punya harta di sana. Apa kata mereka? Ya, bantulah kami gitu. Karena kalian tahu apa yang dilakukan oleh Muhammad SAW. Di Mekah nggak ada satu pemimpin. Karena sistem politik yang ada di Mekah, sosial politik itu, ya pemimpinnya adalah kepala kabilah. Tidak ada kepala negara di sana. Maka yang bisa mereka lakukan adalah menahan dan meminta kepada pemilik-pemilik uang itu agar ya mereka dibantu dengan uang mereka. Taib. Apakah mereka menerima himbauan tersebut? Kita akan lihat. Tafadhal. Mereka memenuhi himbauan ini hingga terkumpul 1.000 unta dan 1.500 dinar.
Berkaitan dengan hal ini, Allah menurunkan ayat. Taib, sebelum dibaca ayatnya, ya jemaah, memang sekali lagi belajar dari buku terjemahan itu agak berat ya. Disebutkan di sini fa'ajabu lidzalik. Mereka memenuhi himbauan ini. Terus apa yang dilakukan? Ini terjemahannya hingga terkumpul ya. Enggak. Faba'uha. Hingga terkumpul, sebelumnya ditambahin, lalu mereka jual barang dagangan itu. Nah, dan hasilnya terkumpul, nah di sini. Dan hasilnya terkumpul 100 onta dan 50.000 dinar, bukan 1.500. Ana bacakan di bahasa Arabnya, kanat alfa ba'irin wal mal 50.000 dinar. Jumlah dagangannya itu adalah 100 tadi, 1.000 ekor onta dan 50.000 dinar. Baik, silakan dilanjutkan. Billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Ketika Anda ngomong Sesungguhnya orang-orang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka dan mereka akan dikalahkan. Nah, Mereka membuka lanjutkan. Mereka membuka pintu dukungan bagi siapa saja yang hendak berperang dalam memerangi kaum muslimin, baik yang berasal dari keturunan Habasyah, Kinana, maupun Tihamah. Baik, Mereka menggunakan ini cara ada ucapan keturunan Habasyah ya. Al-Ahbash. Ini orang-orang yang tinggal di kota Mekah sebenarnya. Yang mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah, mereka bukan asli penduduk sana. Yang mereka diharapkan mau mendukung peperangan Quraisy. Baik, lanjutkan dahulu. Mereka menggunakan segala cara untuk membangkitkan semangat orang-orang. Bahkan Sofwan bin Umayyah membujuk Abu Azzah, seorang penyair yang tertawan pada waktu perang Badar, namun kemudian dibebaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa tebusan apapun, dengan syarat dia tidak boleh memerangi beliau lagi dalam bentuk apapun. Sofwan membujuknya agar menggugah semangat berbagai kabilah untuk memerangi kaum muslimin. Dia berjanji jika Abu Azzah kembali dari perang dalam keadaan selamat, dia akan memberinya harta yang melimpah. Jika tidak, anak-anaknya akan mendapat perlindungan. Maka Abu Azzah bangkit membakar semangat berbagai kabilah dengan syair-syairnya. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Media yang paling ampuh pada waktu itu adalah syair. Jadi kalau kita melihat kenapa di sini Abu Azzah ini dibujuk sama Sofwan bin Umayyah untuk membuat syair-syair
yang isinya mengompori orang-orang Quraisy dan orang-orang Arab yang terikat dengan perjanjian Quraisy agar mereka mau balas dendam. Karena syair ini kata-kata yang mudah dihafal dan kita tahu bangsa Arab bukanlah yang suka membaca dan menulis. Maka syair yang dihafal ini akan mudah untuk tersebar. Orang ini dengar, disampaikan ke fulan, terus. Abu Azza ini dibebaskan tanpa syarat, dibebaskan tanpa tebusan oleh Nabi SAW. Karena memang dia orang yang gak mampu, maka Nabi SAW membebaskan. Tapi dengan syarat untuk tidak memerangi beliau. Dalam bentuk apapun. Tapi karena Sofwan membujuknya, lalu ditawarin fulus, ditawarin jaminan untuk hidup dia dan keluarganya, maka Abu Azza berubah, jemaah. Lupa dengan janjinya, lupa dengan budi baik Rasul SAW. Dia pun akhirnya mengompori kabilah-kabilah itu untuk bersatu padu melawan Nabi SAW. Nah, tafadhal. Mereka juga menggunakan penyair lain untuk tugas ini, yaitu Musafi' bin Abdulmanaf al-Jumahi. Abu Sufyan adalah orang yang paling bersemangat melakukan persiapan menghadapi kaum muslimin. Setelah dia kembali dari perang Sawik dengan tangan hampa, dan bahkan dia kehilangan harta yang cukup banyak saat itu. Api dendam semakin membara setelah yang terakhir kali orang-orang Quraisy kehilangan barang dagangannya di tangan satuan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Bahkan mengancam ekonomi mereka. Kesedihan dan kegalauan yang bertumpuk-tumpuk ini semakin mendorong mereka untuk cepat-cepat mengadakan persiapan perang melawan kaum muslimin. Kekuatan pasukan Quraisy. Baik, barakallahu fikum. Kita di sini tadi yang disebutkan bahwasanya penyair ini menjadi media yang sangat ampuh untuk memobilisasi kabilah-kabilah yang ada. Dan ahibati fillah, media massa sekarang ini ditakuti. Di beberapa negara itu ada media yang dikunci, yang ditutup. Kenapa? Karena dengan media itu akhirnya bisa menggalang massa, bisa menyebarkan hoax umpamanya di antara mereka, apa saja lah media ini. Sangat membahayakan sekali. Nah, dulu syair. Maka di sini disebutkan ada penyair lain namanya Musafi' bin Abi Manaf al-Jumahi. Kemudian orang-orang itu sangat bersemangat untuk melakukan perang ini. Artinya tumpukan kejadian-kejadian tadi disebutkan ada perang Sawiq ya, kemudian kegagalan Sofwan bin Umayyah membawa dagangan ke Syam, maka hal ini akhirnya meledak. Ditambah lagi tadi penyair-penyair yang akhirnya membakar kondisi, membakar semangat orang-orang Arab untuk membalas dendam. Kekuatan pasukan Quraisy. Seperti apa kekuatan mereka? Artinya dua penyair yang dipakai, harta yang dikumpulkan, harta tadi yang ditahan kemudian digunakan untuk modal perang. Dapat apa mereka? Berapa yang bisa mereka kumpulkan untuk diajak perang? Karena di antara mereka ada yang perang juga karena dikasih fulus.
ya apa, tentara bayaran ya. Ada juga di antara mereka. Nanti kita akan tahu bahwasanya yang membunuh Hamzah itu juga tadi tentara bayaran sebenarnya. Bukan orang yang ingin memerangi umat Islam atau ingin membunuh Hamzah, nggak ada. Dia hanya dibayar untuk melakukan tugas. Berbeda dengan umat Islam ketika perang. Mereka bukan dibayar. Tapi mereka, ya kalau bukan dibayar, dibayar si umat Islam. Apa bayarannya? Surga Allah. Bagi yang mati syahid. Dan bagi yang tetap hidup, Allah berikan kemenangan kepada mereka. Barakallahu fikum. Naam, tafadhal. Kekuatan pasukan Quraisy. Setelah genap setahun, persiapan mereka benar-benar sudah matang. Tidak kurang dari 3.000 prajurit Quraisy bersatu dengan sekutu-sekutu mereka dan kabilah-kabilah kecil. Para pemimpin Quraisy berpikir untuk membawa serta para wanita. Setelah hal ini dianggap bisa memompa semangat mereka, adapun jumlah wanita yang diikut sertakan ada 15 orang. Hewan pengangkut dalam pasukan Mekah ini berjumlah 3.000 unta. Penunggang kudanya sebanyak 200 yang disebar di sepanjang jalan yang dilaluinya. Pasukan yang dilengkapi dengan baju besi adalah 700 orang. Komando tertinggi dipegang oleh Abu Sufyan bin Harith. Komandan pasukan penunggang kuda dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Dengan Ikrimah bin Abu Jahal sebagai asistennya. Bendera perang sendiri diserahkan kepada Bani Abduddar. Barakallahu fikum. Naam ahibati fillah, inilah kekuatan yang bisa dihimpun oleh orang Quraisy. Jadi di halaman sebelumnya 457 tadi disebutkan di alinea kedua setelah ayatnya, bisa ditampakkan. Ini ada tulisan berasal dari keturunan Habasyah. Ini tolong diperbaiki. Sebutkan Ahbash, tulis saja Ahbash. Bukan Habasyah tapi Ahbash. Ahbash. Nanti kita akan jelaskan Ahbash itu bukan keturunan Habasyah ya. Ahbash. Baik. Jadi sebenarnya Ahbash ini kabilah-kabilah yang membuat satu perjanjian di lembah Ahbash namanya, atau di gunung, ya disebutkan di lembah Ahbash, Al-Ahbash, atau di bawah gunung Hubshi, yang kemudian mereka yang melakukan perjanjian persekutuan itu disebut Ahbash. Seperti itu. Jadi bukan keturunan Habasyah. Mereka orang-orang Arab, orang-orang Mekah sebenarnya, tapi yang terikat dengan satu perjanjian. Tapi akhirnya mereka bisa mengumpulkan berapa banyak jumlah pasukan? 3.000 prajurit. 3.000 jemaah. Waktu perang Badar nggak sampai 1.000 atau 1.000-an. Udah meninggal 70 orang. Maka kalau orang Quraisy semuanya jumlahnya yang bisa perang itu pada saat penaklukan kota Makkah itu cuma 2.000. Nabi SAW membawa 10.000 pasukan menuju ke Hunain, ditambah 2.000 dari penduduk Makkah. Itu ketika penaklukan kota Makkah. Ini peristiwa di tahun ketiga. Jadi 5 tahun sebelum Fathu Makkah. Jumlah mereka nggak banyak. Terus kok bisa jadi 3.000? Ya tadi. Berasal dari kabilah-kabilah yang ada di sekitar kota Mekah. Tapi 3.000 plus 15 wanita. 15 wanita ini supporter aja. Bukan tentara, bukan prajurit. Mereka supporter. Biasanya kalau orang main basket atau main apa, ada yang tim hurenya ya, yang menyorakin ini itu. Ya 15 orang ini bukan ahli perang, mereka cuma menjadi supporter. Baik. 3.000 orang ini dibawa oleh apa jemaah?
disebutkan 3.000 orang ini naik 3.000 ekor onta. Kemudian 200 kuda. Berarti kan 3.020 seharusnya. Hanya saja tadi onta-onta ini sebagian bawa barang. Bawa perlengkapan. Jadi ada yang dinaikin, ada yang bawa perlengkapan, ada yang bawa makanan. Karena mereka membutuhkan waktu yang cukup lama dari kota Mekah ke kota Madinah. Sehingga mereka disebutkan membawa 3.000 ekor onta. Kemudian ada 200 pasukan berkuda. Kemudian ada 700 pasukan yang menggunakan baju besi. Baju besi itu mahal ya. Sehingga dari 3.000 itu hanya 700 orang yang pakai baju besi. Dan banyak sebenarnya. 700. Ya seperempat lah atau kurang dari seperempat yang pakai baju besi. Kudanya 200. Kemudian 700 pakai baju besi. Yang kalau bicara baju besi ini matinya agak terlambat karena mereka ketika ditebas ya nggak langsung mati. Ketika mereka dipanah kadang kala kena dadanya yang pakai besi sehingga tidak membuat mereka tewas. Tapi kemudian pembagian pasukan ini ada pasukan berkuda, ada pemimpin utama yaitu Abu Sufyan. Dan ada pun yang memegang bendera memang Bani Abdiddar ya. Mereka memang tugasnya selama ini memegang benderanya Quraisy. Barakallahu fiik. Taib. Dilanjutkan. Pasukan Mekah mulai bergerak. Setelah persiapan dirasa cukup, pasukan Mekah bergerak menuju Madinah. Hati mereka bergolak karena dendam, kesumat, dan kebencian yang ditahan sekian lama, siap diledakkan. Nah, Mata-mata Nabi lanjutkan. Shallallahu Alaihi Wasallam mengintai gerak-gerik musuh. Al-Abbas bin Abdul Muthalib yang masih menetap di Mekah terus memata-matai setiap gerak-gerik orang Quraisy dan persiapan militer mereka. Setelah pasukan berangkat, Al-Abbas mengirim surat kilat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisi kabar secara rinci tentang pasukan Quraisy. Utusan Al-Abbas segera pergi untuk menyampaikan surat tersebut dan mampu menempuh perjalanan mereka dan Mekah dan Madinah hanya dalam waktu 3 hari. Dia menyerahkan surat ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau berada di Masjid Quba. Beliau menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk membacakan surat itu dan memerintahkan agar dirahasiakan. Sejurus kemudian beliau kembali ke Madinah, lalu memusyawarahkan permasalahannya dengan para pemuka Muhajirin dan Ansor. Barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Sekali lagi kita itu harus percaya dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah menghendaki sesuatu, sebab-sebabnya dimudahkan. Tadi Sariyatu Zaid bin Haritha, bagaimana yang dapat menghadang kafilah dagang Quraisy yang sudah lewat jalur Irak. Kok bisa ketahuan gitu loh. Ada sebabnya Allah mudahkan. Berkaitan dengan orang-orang Quraisy yang mau datang ke kota Madinah. Mereka nggak janjian. Mereka maunya ya menyerang secara mendadak kota Madinah. Tapi ternyata Allah sediakan Abbas, paman Nabi SAW. Yang pada saat itu Abbas ini masih musyrik. Tapi dia sayang sama keponakannya. Akhirnya dia tulis surat. Jarak Mekah Madinah ini 435 km. Ya hampir 500 lah tergantung di mana dia tinggalnya di Mekah ini sebenarnya. Itu biasanya ditempuh 6-7 hari. 6-7 hari naik onta. Tapi subhanallah utusan Abbas ini
bisa melakukan perjalanan dalam 3 hari. Allah mudahkan lagi. Entah naik onta atau naik kuda, yang dahulu pengantar surat itu biasanya ada pos-posnya. Mereka naik kuda sampai pos sekian, kudanya baru, naik kuda yang baru lagi dia. Nanti sampai pos sekian, ganti kuda, orangnya tetap, tapi kudanya ganti baru. Atau orangnya berganti, sehingga lebih cepat sampai daripada yang naik onta dan berhenti-berhenti. Dan Nabi SAW pada saat itu ada di Kuba. Nabi nggak bisa baca. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab untuk membacakan surat itu. Setelah surat itu dibacakan, Nabi balik ke kota Madinah dan minta isi surat itu dirahasiakan. Kenapa? Ya karena beliau harus bermusyawarah dengan pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka Muhajirin dan Ansar. Dan inilah sosok seorang pemimpin yang baik ya. Tidak memutuskan sesuatu dengan sendiri, karena boleh jadi dia perlu mendengarkan usulan orang yang di antara usulan-usulan yang disampaikan boleh jadi ada usulan yang lebih baik, lebih tepat daripada usulan dia sebagai seorang pemimpin. Barakallahu fiik. Nah, Persiapan kaum muslimin menghadapi kondisi darurat. Madinah dalam keadaan siaga 1. Tak seorang pun lepas dari senjatanya, sekalipun sedang sholat. Dan tetap dalam keadaan siaga untuk menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Sejumlah orang Ansor seperti Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Hudayr, dan Sa'ad bin Ubadah senantiasa menjaga Rasulullah SAW. Mereka selalu berada di dekat pintu rumah beliau. Setiap pintu gerbang Madinah pasti dijaga oleh sejumlah orang karena dikhawatirkan musuh akan menyerang secara mendadak. Sejumlah orang muslim lainnya bertugas memata-matai setiap gerakan musuh. Mereka berkeliling di setiap jalur yang bisa dilalui orang-orang musyrik untuk menyerang kaum muslimin. Allahu Akbar jemaah. Kita itu kalau baca yang seperti ini, kita jadi bersyukur atas nikmat keamanan yang kita rasakan. Bagaimana Rasul SAW dan para sahabatnya, mereka merasakan ketidakamanan dan ketidaknyamanan. Mereka nggak tahu sudah sampai mana pasukan musuh ini. Jumlahnya besar. Karena Abbas memerincikan tentang persiapan dan kekuatan orang-orang Quraisy bersama sekutu-sekutu. Jumlahnya nggak sedikit. Bagaimana para sahabat Nabi sibuk bergantian menjaga Rasul SAW. Pintu-pintu masuk kota Madinah dijagai. Allah Azza wa Jalla mengatakan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut. Rasa takut inilah yang menyebabkan aktivitas itu dilakukan. Yang sebelumnya mereka tenang-tenang saja, yang sebelumnya mereka itu keluar menyerang orang-orang Quraisy, menghadang kafilah orang-orang Quraisy, kok sekarang mereka yang harus menanti diserang. Taib. Dan betul, tahu-tahu pasukan musuh tiba dan sampai ke kota Madinah. Tafadhal. Pasukan Mekah tiba di sekitar Madinah. Pasukan Mekah meneruskan perjalanan dengan mengambil jalur utama ke arah barat menuju Madinah. Ketika mereka tiba di Abwa, Hindun binti Utbah
istri Abu Sufyan mengusulkan untuk menggali kuburan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, para komandan pasukan Quraisy menolak usulan tersebut. Kali ini, mereka sangat hati-hati terhadap akibat yang harus dihadapi bila mereka Baik. berbuat seperti itu. Jamaah. Aneh ini kadangkala capek ya ketika baca terjemahan yang memang parah gitu loh. Coba dibaca lagi. Ketika mereka tiba di Abwa, nah coba dibaca. Ketika mereka tiba di Abwa, Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, mengusulkan untuk menggali kuburan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, pertanyaannya buat santriwati ini, kenapa kok gali kuburan Nabi SAW di Abwa? Kenapa? Coba ditulis, Abwa itu dari Madinah berapa jauh? Abwa. Al-Abwa. Nih. Al-Abwa ini berapa tuh? Coba dilihat tuh. Dari Madinah. Naik mobil 2 jam 31 menit. Berapa kilo? 222 kilo. Taib. Pertanyaannya, kenapa kau suruh gali kuburan Nabi SAW di situ? Di Abwa itu ada kuburannya siapa? Ada kuburannya siapa? Ibunda Nabi SAW. Jadi terjemahannya yang salah. Hindun binti Utbah ini mengusulkan untuk menggali kuburan ibunda Nabi. Ini tadi yang ngomong salah terjemahan itu. Ibunda Rasul SAW. Maka komandan pasukan Quraisy menolak. Karena mereka sangat berhati-hati. Ini apa ya? Karena sakit hatinya dengan Nabi SAW. Itu akan berbahaya nantinya kalau kita melakukan hal yang seperti ini. Apa urusannya sama ibunda Nabi SAW? Tapi Hind mengusulkan hal itu. Tapi pemimpin-pemimpin pasukan Quraisy menolak karena konsekuensinya berat kalau mereka sampai melakukan itu. Ya, semoga kita bisa memahami kenapa buku terjemahan itu kadangkala ya seperti ini. Sehingga orang jadi salah faham. Menggali kuburan bagi Rasulullah SAW. Apa urusannya? Nabi harus digalikan kuburan di Abwa. Tapi mereka ingin menggali kuburan ibunda Nabi SAW. Ingin mengambil, mengeluarkan atau merusak jasadnya kalau memang ada. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Namun, jadi bukan menggali, mungkin diganti, bukan menggali ya. Bahasanya apa? Membongkar mungkin. Apa bahasanya kalau bongkar kuburan? Iya, membongkar. Membongkar kuburan Nabi SAW. Taib. Lanjutkan. Namun para komandan pasukan Quraisy menolak usulan tersebut. Kali ini mereka sangat hati-hati terhadap akibat yang harus dihadapi bila mereka berbuat seperti itu. Pasukan melanjutkan perjalanan hingga mendekati Madinah. Mereka melewati Wadi Al-Aqid, lalu membelok ke arah kanan hingga tiba di dekat Bukit Uhud. Tepatnya di lokasi yang disebut Ainain, di sebelah utara Madinah. Pasukan Quraisy mengambil tempat di sana saat Jumat 6 Syawal 3 Hijriyah. Barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Pasukan Quraisy sudah sampai Madinah. Mereka yang selama ini berada di kota Mekah, yang sempat mereka ingin
menyerang kota Madinah seperti Abu Sufyan di Ghazwah di Sawiq ya, yang kemudian tepungnya itu pada berjatuhan. Tahu-tahu mereka sudah sampai ke kota Madinah yang jaraknya dari jantung kota Madinah atau dari Masjid Nabawi Uhud ini ya hanya 3 kilo. Kalau kita jalan kaki itu mungkin 35 menit, 40 menit. Jadi mereka tinggal sejengkal lagi masuk ke dalam kota Madinah. Tapi mereka nggak masuk ke kota Madinah. Maka kita akan lihat pada pertemuan yang akan datang insya Allah tentang sikap umat Islam menghadapi pasukan ini. Bagaimana Rasul SAW mengajak para sahabat bermusyawarah. Ini juga pelajaran penting buat para pemimpin ya. Ada beda memang antara pemimpin dan bos ya, atau atasan yang kadang-kala dia hanya memerintah saja, tidak pernah mengajak anak buahnya untuk berpikir, menyelesaikan masalah. Barakallahu fiik, analisa kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Ana serahkan ke moderator, jazakillah khair. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Ana baca pertanyaan yang masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hafizahullah, izin bertanya, dalam kisah perang Uhud ini disebutkan betapa semangatnya orang Quraisy hingga menyumbangkan 1000 unta dan 1.500 dinar Ustaz. Semangat Itu apa yang mendorong 1.500 mereka perbaiki. sedemikian rupa Ustadz? Apakah mereka juga mengharapkan sebagaimana yang kita harapkan yaitu surga Ustadz? Demikian Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Nah, yang pertanyaannya kurang heboh ya. Kan disebutkan di buku tadi anak katakan ada salah terjemah juga. 1.500 dinar. Yang betul berapa? Yang betul berapa dinar? Nah, 50.000 ya. 50.000. Tapi anak kepingin dihitung lagi. 50.000 dinar itu berapa juta? Ayo dihitung. 50.000 dikali 4,4 gram emas. Lalu dikali emas hari ini berapa? 13.000. 1.300.000. Nah, jadinya berapa? 276 M ya Ustaz? Nah, sekitar itu kan? Iya Ustaz. 276 miliar. Bayangin. Kenapa mereka melakukan itu? Apakah mereka berharap hari akhir? Enggak. Banyak di antara mereka yang nggak percaya dengan hari kiamat. Makanya sampai cerita bagaimana salah satu di antara mereka membawa tulang, kemudian dihancurin, dibuang ke depan Nabi SAW. Mengatakan, man yuhyil idhama wa hiya ramim. Ya. Mereka menanyakan, nggak percaya mereka dengan hari kiamat. Terus kenapa mereka melakukan itu? Seperti yang kita lihat sekarang, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, yang mereka mungkin punya jiwa sosial yang besar sekali. Sumbangannya Bill Gates berapa, sumbangannya ini berapa, sumbangan ini berapa. Apa sih yang mereka cari? Yang mereka cari syahwat. Syahwat aja untuk kesenangan mereka. Mencari dunia mereka. Dan itu yang terjadi sama orang-orang musyrikin. Mereka melakukan ini semua untuk balas dendam, untuk agar mendapatkan ketenangan untuk jalur perdagangan mereka. Artinya dunia yang mereka inginkan. Karena mereka memang tidak beriman dengan hari akhir. Hari dibangkitkannya manusia.
Ada orang-orang yang beriman dengan hari akhir tapi salah keimanan mereka. Ada yang berpikir semakin kaya di dunia, semakin kaya di akhirat nantinya umpamanya. Kita tahu bagaimana Fir'aun membangun piramid-piramid yang merupakan kuburan-kuburan mereka. Karena mereka ada kepercayaan nanti ada kehidupan lagi gitu loh. Bagaimana kekayaannya itu mereka pindah ke piramid tersebut. Bagaimana budak-budaknya juga dimatikan ya. Disuruh mati bareng di sana. Sehingga nanti Fir'aun ini tetap punya pelayan di sana. Karena mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka pentingnya beriman kepada Allah dan hari akhir. Kepada Allah dan hari akhir. Ada orang-orang beriman kepada Allah tapi salah juga keimanan. Orang-orang musyrikin kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Loh. Terus kenapa kalian menyekutukan Allah gitu? Barakallahu fiik. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Pertanyaan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya memiliki teman yang terkadang bersikap aneh, Ustadz. Tiba-tiba menangis di kelas dan melantur hal-hal yang aneh. Dan seringkali mengatakan bahwa dirinya terkena penyakit mental, Ustadz. Sebenarnya, bagaimana menyikapi penyakit mental yang saat ini ramai di kalangan Gen Z? Apakah ini berkaitan dengan jauhnya ia dari Allah dan Al-Quran, Ustadz? Demikian, Ustadz. Jazakumullah khairan, Ustadz. Allahu Akbar ya. Bicara penyakit mental ya. Nasallallahu al-afiyah ya. Nasallallahu al-afiyah. Ketika seorang itu hidup dengan handphonenya. Kan sekarang dunia itu ada di genggaman kita. Kita kadangkala pagi ini hidup di Jerman, nanti zuhur hidup di Amerika, nanti sore hidup di Madagaskar, kemudian malam baru balik ke Jakarta. Jadi dia hidup bukan di tempatnya. Dia tidak hidup di tempatnya. Hal inilah yang membuatkan orang itu ingin menjadi orang lain. Tidak menjadi diri sendiri. Dia melihat kepada hal-hal yang dia inginkan tapi dia tidak bisa mencapainya umpamanya. Kemudian dia melakukan banyak hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Akhirnya mentalnya sakit. Apa yang harus dilakukan? Mengurangi interaksi dengan media. Karena Anda masih ingat ya. Anda pernah baca berita. Siapa aktornya Spider-Man? Siapa namanya? Tom Holland. Tom Holland itu pernah mematikan media dia 1 bulan. Dia matikan. Karena dia berobat, katanya dia sakit mentalnya ini. Maka dilarang untuk hidup dengan medianya selama 1 bulan. Baru sembuh gitu loh. Makanya kalau bicara teman-teman yang sekarang sedang sakit mentalnya, udah putuskan hubungan dengan media sosial. Ada yang bahkan, ada cerita seorang di Arab Saudi ya. Dia termasuk konten kreator kalau nggak salah, YouTuber dia. Dia itu berulang kali ngomong sama teman-temannya, aku ini sakit kata dia. Kata teman-temannya, oh engkau kurang bersyukur kata dia. Engkau ini Masya Allah hidupnya fulus ini itu. Padahal kata dia, ana ini sudah beberapa kali naik ke loteng rumahnya mau loncat. Karena orang gak percaya dia sakit. Mentalnya. Dikatakan kurang bersyukur. Betul loh, ada sakit itu. Sampai suatu hari kata dia, ana itu naik ke loteng, sudah mau melemparkan dirinya. Dia telepon. Dia ngomong, aku akan telepon temennya. Kalau temanku gak percaya, aku akan loncat.
Akhirnya ngomong sama temennya. Ternyata temennya percaya. Oh iya aman itu sakit itu. Bisa diobatin kata dia. Akhirnya nggak jadi dia loncat. Ketika dia dibawa ke dokter. Dokter mengatakan kepada dia. Engkau selama 3 pekan. Jangan pegang handphone. Handphone nggak boleh. Wah ini. Lihat ya. Tom Holland itu. Saya berhenti menggunakan media sosial demi kesehatan mental saya. Karena menurut saya Instagram dan Twitter terlalu merangsang dan membuat kewalahan. Jamaah. Itu Tom Holland. Ini penyakitnya di sini. Di media sosial. Nah, kembali kepada cerita yang orang Saudi itu. Akhirnya dia kalau nggak salah 3 bulan tuh nggak boleh pegang handphone. Handphone nggak boleh pegang. Terus apa yang dia lakukan? Baca buku di rumah ya. Nggak apa-apa, baca Quran. Ada hal-hal yang bermanfaat yang perlu dia lakukan. Ditinggalkan di handphone. Karena terus terang handphone ini kita hidup di dunia mana kita nggak tahu. Dengan handphone ini. Sedangkan yang di depan mata kita nggak lakukan. Tugas-tugas kita tidak kita kerjakan. Maka akhirnya dia tinggalkan handphonenya. Setelah itu baru boleh telepon. Plus cuma WA dia berhubungan. Belum yang lainnya nggak boleh tetap. Sampai akhirnya 6 bulan kalau nggak salah dia akhirnya sembuh. Tapi intinya buat teman-teman Gen Z ini ya bagaimana menghindari yang namanya berinteraksi dengan handphone kita. Perlu menjaga dan kita perbanyak baca Al-Quranul Azim. Kita baca buku-buku yang bermanfaat. Kita melakukan aktivitas yang berguna. Salah satunya adalah olahraga. Olahraga. Sekarang ini fisik kita nggak bergerak. Ngapain kita? Nggak ada. Duduk main handphone. Kemana? Naik motor. Naik mobil. Naik kereta. Dulu orang jalan kaki. Jadi masih ada aktivitas di fisiknya yang membuat jiwanya jadi sehat. Jadi fisik yang sehat itu insya Allah akan berdampak kepada jiwa seseorang. Tentunya jiwa ini jiwa yang beriman ya. Tadi aktivitasnya kalau bisa tadi penggunaan motor dikurangin juga. Yang bisa jalan kaki ya. Mudah-mudahan dengan seperti itu ya Allah jadikan kita lebih sehat ya. Dan buat teman-teman yang sedang merasa sakit, kalau memang kau harus konseling ya. Tapi kalau engkau mungkin nggak punya fulus mau ke psikiater ini macam-macam sudah handphonenya ditaruh. Lakukan aktivitas yang lain, titipkan, taruh di mana sehingga engkau nggak punya handphone, kau akan tahu indahnya hidup. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Insya Allah Ustaz, jadi ingat masa-masa kecil dulu ya Ustaz ya. Nggak ditemukan di zaman sekarang Ustaz. Betul, sekarang anak-anak sudah nggak merasakan kenikmatan sebenarnya mereka. Kasian. Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ustaz, sebagai seorang wanita, jodoh itu dicari atau ditunggu ya Ustaz? Dalam keadaan pihak wali perempuan tidak mampu untuk mencari Ustaz. Demikian Ustaz. Jazakumullah khair. Mohon nasihat Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Ya jodoh itu ditunggu dan dicari. Ditunggu dan dicari. Sebenarnya mencari itu tidak harus dengan kita menawarkan diri. Boleh jadi mencari itu lewat jalur langit ya. Dan jalur langit ini jangan pernah diremehkan ya. Ketika seorang mencari jodoh dengan meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan memohon kepada Sang Pencipta. Dengan berlepas diri. Apalagi tadi ngatakan orang tua anak gak bisa nyarikan anak. Ya udah engkau minta carikan sama Allah Azza wa Jalla. Minta. Terus doa. Subhanallah jamaah. Imam Syafi'i pernah mengatakan, atahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi. Apakah engkau mengolok-olok doa dan engkau meremehkannya?
Atahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u sihamul lail la tukhti walakin laha amadun walil amadin qida'u. Doa itu anak panah di malam hari yang gak pernah meleset. Kita sering mana meleset, gak kena ya, jauh dari sasaran ya. Kita usaha kita sering seperti itu. Tapi yang namanya doa itu gak pernah meleset. Walakin laha amadun. Akan tetapi ada waktunya gitu loh. Ketika waktunya datang semua akan jadi indah. Tinggal kita itu kadang-kala menunggu waktunya ini gak sabar. Kemudian kita berhenti berdoa. Ditambah lagi putus asa dan buruk sangka kepada Sang Pencipta. Jangan. Doa lagi engkau. Doa, perbanyak istighfar. Ada usaha yang bisa dilakukan, lakukan usaha. Dan ana mau ngasih nasihat ya, karena ana dapat satu kejadian di mana ada seorang tua yang punya anak perempuan, yang anak perempuannya ini setiap ada yang mau nazar dipersilahkan. Setiap ada yang mau nazar dipersilahkan. Tolong tidak seperti itu. Para ulama di antara Syekh Utsaimin yang ana tahu ya, ketika beliau memberikan beberapa syarat untuk nazar ya. Karena hukum asalnya kan anak ini nggak boleh ngelihat perempuan itu, nggak boleh. Tapi karena ada keinginan untuk menikah, maka diperbolehkan nazar. Tapi bolehkah ana nazar, sedangkan ana udah nggak mau nikah sama dia? Atau ana nazar, padahal ana tahu dia akan nolak ana. Contohnya, umpamanya ada seorang perempuan yang dia ini nggak mau dijadikan istri kedua. Sudah ngomong dia enggak. Aku kalau istri kedua enggak. Ibunya juga ngomong enggak. Nah, yang melamar ini seorang laki-laki yang beristri. Yang mau nazar. Padahal tahu dia nggak mau. Maka nggak boleh nazar. Dan keluarga juga jangan membiarkan anaknya dinazar. Karena tahu enggak kita nggak mau. Ya sudah jangan. Jadi ketika ada lampu hijau, enggak mungkin engkau akan diterima. Mungkin diterima. Mungkin juga engkau tertarik sama perempuan ini. Ya silahkan. Jangan kemudian karena tadi menunggu lama, akhirnya dia udah siapa aja lihat. Jangan. Kemudian fotonya jangan disebarkan kemana-mana, akhirnya dikirimkan kemana-mana. Yang belum tentu orang yang dikirimi itu mau menikahi atau keluarga juga mau menerima dia. Tolong pastikan terlebih dahulu. Karena nazar ini sebenarnya dilarang. Kita disuruh menundukkan pandangan. Kecuali ada keperluan di sana, ada hajat. Karena hajat itulah kemudian diperbolehkan. Ya itu, dan berbaik sangka sama Allah ya. Allah itu maha baik sama kita. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz. Sedikit Ustaz mengenai ta'aruf atau tukar biodata tadi Ustaz. Sekiranya kita seringkali ini Ustaz, ana menjumpakan permintaan seorang ikhwan itu Ustaz menginginkan wanita yang tinggi putih gitu Ustaz. No. Kadang-kadang sudah baca itunya sudah mikir ya Allah sedemikian spesifiknya gitu Ustaz. Minta nasihatnya Ustaz. Nah, ahibati fillah, nggak apa-apa sih. Artinya sebenarnya ketika dia minta seperti itu, jadi kita tahu. Mamanya dia mintanya tinggi putih. Yang mau kita tawarkan, nah ini nyambung dengan tadi yang Anda sampaikan. Yang mau kita tawarkan nggak tinggi, nggak putih. Ya udah, nggak perlu kita tawarin ke dia. Nggak perlu dia nador, nggak perlu, sudah. Engkau maunya kayak gitu, nggak ada. Sudah. Dan ahibati fillah, orang itu memang bebas memilih. Nabi SAW ketika menyampaikan tunkahul mar'atu li arba, perempuan dinikahin karena 4 perkara. Karena memang itulah kecenderungan manusia.
Orang umpamanya, aku mau cari yang putih, tinggi, tapi hafal Al-Quran. Seperti itu. Boleh, tapi penekanannya jangan putih tingginya gitu loh. Hafal Qurannya. Umpamanya dia adalah seorang penuntut ilmu umpamanya. Jadi boleh-boleh saja sebenarnya Ummu Dea ya. Ketika orang-orang mencari karena dia yang mau menikah, dia yang mau menjalani kehidupan ini. Dia anak ini jadi ingat waktu kita di Medina. Kita masih bujangan-bujangan dulu. Ngobrol lah, antum mau nikah sama yang kayak apa? Wah, yang kayak gini macam-macam. Ada satu mengatakan, anak mau nikah pokoknya dokter. Anak mau nikahin seorang dokter. Anak nyeletuk waktu itu, enggak, anak gak mau sama dokter, kata dia. Loh, kenapa, kata dia? Aduh, nanti ngurusin pasien, gak ngurusin anak. Nah, ngomong seperti itu. Jadi memang syabab-syabab ini, pemuda-pemuda ini punya kriteria yang dia inginkan. Tapi Nabi SAW menekankan yang agamanya. Jadi kalau Ummu Dea ada yang tadi yang minta seperti itu, ya sudah, kalau memang ada alhamdulillah, kalau nggak ada ya minta maaf. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir Ummu Dea. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya dua, gimana nih, Ustaz? Tafadhal, ya, na'am. Ustaz Hafizahullah Ta'ala. Pertanyaan pertama, segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini adalah Allah sudah tentukan sebelum kita diciptakan. Pertanyaan Ana, dari sekian banyak perang-perang yang Rasulullah jalani, tentu tidak akan Allah beritahu sampai segala sesuatunya sesuai dengan ketentuan ya Ustaz. Seperti contohnya yang seperti di Al-Badr itu kan Ustaz ya. Semua ada juga yang Allah beritahu kalau Rasulullah akan memenangkan perang Badar. Yang kedua mengenai doa apabila kita mengalami kesulitan. Tapi ada beberapa yang Ana paham, ada yang mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, ada yang banyak istighfar, ada yang Allah maftah. Pertanyaan untuk yang Allah maftah ini kesulitan seperti apa ya Ustaz? Syukran Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah ya. Ketika Allah memberitahu Nabi SAW, di sini akan terbunuh Abu Jahal. Di sini tempatnya Umayyah bin Khalaf. Di sini tempatnya Syaibah. Di sini tempatnya Walid. Nabi nunjuk. Tapi apakah kemudian para sahabat santai? Enggak. Jadi usaha tetap dilakukan. Bahkan pada waktu perang Badar itu, Nabi SAW itu angkat tangan berdoa, minta sama Allah. Sampai mengatakan, ya Allah, kalau kelompok ini, kalau jamaahku ini, sahabat-sahabatku ini, habis terbunuh, engkau gak akan disembah lagi di muka bumi. Jadi ini yang perlu kita miliki jamaah. Abu Bakar dapat informasi, dia masuk surga. Umar juga kayak gitu. Apakah kemudian informasi itu membuat mereka jadi bersantai ria? Enggak. Mereka tahu dan kenal sama Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang paling kenal sama Allah itu orang yang paling takut sama Allah. Jadi yang dapat tadi semua sudah Allah takdirkan, kemudian ada yang Allah informasikan kepada Nabi SAW, tapi hal itu tidak menghalangi kita untuk berusaha dan berupaya. Adapun bicara ketika kita dalam kesulitan, kita baca apa? Baca apa saja. Baca apa saja. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Semua bentuk zikir mengingat Allah itu akan membuat hati kita jadi tenang. Mau baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kita mau baca tadi la haula wa la quwwata illa billah. Kita mau baca Allahumma ftah li ya fattah, apa aja. Kita mau ingat dengan firman Allah, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Dengan harapan ya Allah menguatkan hati kita, akan ada kemudahan. Kita menumbuhkan optimisme di diri kita. Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, atau doa yang
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Atau doa Allahumma anta rabbi ana abduk ibnu abdika ibnu amatik nasiyati biyadik ya. Yang jelas teruslah menggantungkan diri sama Allah Azza wa Jal. Baca hasbunallah ni'mal wakil. InsyaAllah engkau akan tenang hatimu. Dan ketika ada bisikan-bisikan buruk, katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.